Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke. Sekedar mengingatkan kembali, inilah peta konsep mengenai sejarah kelahiran Pancasila, di mana terdiri dari 4 materi atau 4 pembahasan. Yang pertama, latar sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, kelahiran Pancasila. Ketiga, perumusan Pancasila. Dan yang terakhir adalah penetapan Pancasila. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang itu yaitu bagian D-nya mengenai penetapan Pancasila. Bagi kamu yang belum mengetahui 3 materi sebelumnya, boleh dilihat di deskripsi ya, karena sudah dicantumkan di sana. Penetapan Pancasila. Pondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh Panitia 9, masih perlu didiskusikan lagi sebelum bisa ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Maka untuk membahasnya, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Pejabon, Jakarta. Sidang kali ini membahas rancangan dasar hukum tertulis yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Naskah Piagam Jakarta yang telah disusun nantinya akan dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut, serta rumusan Pancasila akan tercantum di dalam pembukaan itu. Setelah melakukan sidang, seluruh anggota BPUPKI pun akhirnya setuju terhadap naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis tersebut. Dengan demikian, mereka pun setuju terhadap urutan serta rumusan 5 Pancasila yang ada di dalamnya. Seluruh isi rancangan dasar hukum tertulis juga sudah disepakati. Maka selesailah sudah perumusan pondasi, tinggal mendirikan negaranya. Karena tugasnya sudah berakhir, akhirnya BPUPKI pun dibubarkan. Tiba waktunya bagi para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara. Yang selanjutnya yaitu Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kekuatan Jepang mulai melemah. Apalagi pada waktu itu pasukan sekutu membom kota Hiroshima. Nah, karena tidak ingin terlihat lemah di mata bangsa Indonesia, akhirnya Jepang pun memaksa ketiga tokoh nasional untuk berunding di Vietnam pada tanggal 8 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke kota Saigon yang sekarang bernama kota Ho Chi Minh dengan singgah lebih dulu di Singapura. Saat para tokoh nasional tersebut dalam perjalanan, pasukan Amerika sekali lagi membom atom Jepang, yakni ke kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman terus menuju Vietnam untuk berunding dengan Jepang. Pada saat itulah Jenderal Jepang seolah menjanjikan mendukung Indonesia merdeka. Pada saat itu, Jenderal Jepang mengatakan bahwa Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945. Pada waktu itu Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia untuk merdeka, sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus tergantung pada Jepang. Pada saat itu juga disepakatilah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI sebagai pengganti dari BPUPKI. Seperti pada Panitia 9, Soekarno menjadi ketua PPKI dan Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. PPKI pun mulai bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi para tokoh pemuda pada waktu itu seperti Wikana dan Khairul Saleh mendesak agar Indonesia secepatnya merdeka.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan merdeka, bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas pondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan sebelumnya. Meskipun demikian, rumusan Pancasila tersebut harus ditetapkan lebih dulu agar resmi menjadi dasar negara. Yang selanjutnya yaitu penetapan dasar negara. Karena Indonesia ini sudah merdeka, maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan. Rumusan Pancasila sudah disepakati semua pihak, tetapi beberapa pihak masih belum merasa nyaman dengan rumusan tersebut, yakni menyangkut rumusan sila ketuhanan sebagai sila yang pertama. Pada awalnya semua pihak itu sudah sepakat dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, untuk sila pertama ini, beberapa kalangan merasa rumusan sila ketuhanan itu terlalu bernuansa Islam. Melalui para tokoh yang mewakilinya, mereka menghubungi Hatta, meminta agar rumusan tersebut diubah. Menurut Hatta, pada hari yang sama setelah proklamasi kemerdekaan, banyak sekali tokoh yang mendatanginya. Mereka meminta agar rumusan sila ketuhanan itu diubah. Hatta lalu menghubungi Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa tokoh Islam lainnya. Setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Persetujuan para tokoh Islam itu dipandang sebagai hadiah pada seluruh bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila yang pertama pun menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sementara sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima masih sama dan tidak dirubah. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI pun bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara. Rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. Pada akhirnya, PPKI juga menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat menjadi KNIP. Bersama Presiden, KNIP bertugas membentuk pemerintahan secara lengkap, sehingga Indonesia menjadi negara yang utuh. Dengan berdasarkan pada Pancasila, Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama, melainkan menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan, negara yang berdasar pada Pancasila. Inilah rumah bersama seluruh bangsa Indonesia dari semua suku yang berbeda-beda. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.